Dipersembahkan oleh dan didukung oleh ketika harta terasa hampa, sadarilah itu adalah kehendaknya. Ketika harta terasa lapang, jangan lupakan hak yang seharusnya. Mungkin saja kita lupa, mungkin saja ada hak yang tak tertunaikan, dan dirikan sholat, tunaikan zakat, kebaikan di jalannya akan dilipatkan. Ketika harta terasa lapang, jangan lupakan hak yang seharusnya. Mungkin saja kita lupa, mungkin saja ada hak yang tak tertunaikan, dan dirikan sholat, tunaikan zakat, kebaikan di jalannya akan dilipatkan. Sebelum datang hari kemudian, tak ada lagi sahabat, merugilah kita. Karena sesungguhnya zakat kebutuhan kita, sucikan harta dan menyuburkannya, dan dirikan sholat, tunaikan zakat, kebaikan di jalannya akan dilipatkan. Sebelum datang hari kemudian, tak ada lagi sahabat, merugilah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, pada hari ini kita dapat menjumpai Anda dalam program Kolak, kajian opini aktual agama dan kebudayaan. Dengan materi yang kita bahas hari ini adalah sholat dan ketenangan jiwa. Tentunya menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi di hadapan pemirsa adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak, hari ini kita membahas sholat dan ketenangan jiwa. Di episode sebelumnya kita sudah membahas menggerakkan sholat gitu ya Pak ya. Hari ini kita membahas dari sisi ketenangan jiwa. Mungkin kita mulai dari fungsi sholat itu apa sih Pak?
Ya, sholat itu adalah ibadah yang dari sisi kedudukannya merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan yang kedua, kalau kita kaitkan dengan ciri dari orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa melaksanakan sholat. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah di dalam surat Toha, ya, surat yang ke-20 ayat 14, di situ Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan hendaknya kamu mendirikan sholat agar kamu senantiasa ingat kepadaku. Karena itu maka kalau kita lihat dari ayat ini, fungsi sholat itu adalah agar kita ini senantiasa ingat kepada Allah dan senantiasa dekat dengan Allah. Karena itu maka kalau dikaitkan dengan bagaimana sholat dengan ketenangan jiwa, tadi kan tujuan kita sholat adalah supaya zikir, ya, supaya ingat Allah. Di dalam Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, dan hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati kamu menjadi tenang. Karena itu maka secara normatif memang kita mendapatkan penjelasan bagaimana kaitan antara sholat dengan ketenangan jiwa. Kenapa kita merasa tenang? Karena selama sholat kita senantiasa dekat dengan Allah. Kemudian kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah. Kita meyakini sepenuhnya bahwa apa yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita ini akan bisa kita turunkan tekanannya apabila kita melaksanakan sholat. Karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa qurratu aini fis shalah, gitu. Saya mendapatkan ketenangan apabila saya melaksanakan sholat. Karena itu banyak sekali penjelasan baik secara normatif maupun secara ilmiah bagaimana kaitan antara sholat dengan ketenangan jiwa. Ada penelitian yang sudah cukup lama sebenarnya tentang bagaimana perbandingan kinerja otak ketika seorang itu sedang bekerja dan ketika orang sedang melaksanakan sholat. Nah, penelitian itu mencoba melihat kerja otak dengan mengkaitkan kerja otak itu ditandai dengan warna. Ketika orang sedang bekerja itu ternyata tandanya itu warnanya merah, otak kita itu. Kemudian ketika orang itu berdoa, dia sedang beribadah, nah yang keluar dari warna yang keluar dari kerja otak itu warna biru. Dimaknai dalam penelitian itu warna biru itu menunjukkan adanya ketenangan dalam otak itu. Makanya kalau orang itu kerja keras, mungkin habis ulangan gitu, wah otaknya panas ya, kadang-kadang dipegang gitu. Kemudian ada yang bilang, wah ini otaknya masih kebul-kebul gitu. Karena memang kerjanya sangat keras. Karena itu maka ketenangan jiwa itu bisa kita raih apabila kita memang senantiasa memiliki kesempatan untuk kita ini cooling down, calm down itu, sehingga saya kira kita bisa menemukan hikmah mengapa dilihat dari sisi frekuensinya sholat itu ibadah yang paling banyak kita lakukan. Dilihat dari sisi jenisnya sholat itu juga ibadah yang paling lengkap. Jadi sholat sunnah saja itu kan sangat banyak ya yang dituntunkan di dalam Islam itu, sehingga dengan itu maka manusia itu memiliki kesempatan yang besar, kesempatan yang banyak untuk melakukan proses relaksasi, proses ketenangan jiwa dengan dia senantiasa berzikir kepada Allah. Karena setiap kita melaksanakan sholat, semua penanda perubahan gerakan itu kan dengan kita membaca takbir. Kita mulai takbiratul ihram, kemudian kita ruku, itu ditandai dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Terus ketika kita sujud juga membaca Allah, sehingga kita dengan Allah itu begitu dekatnya, sehingga karena begitu dekatnya maka kita akan merasa tenang dengan selama kita melaksanakan sholat itu. Baik, terima kasih banyak
Pak Profesor Abdul Muti. Tentunya ketika kita membahas sholat dan ketenangan jiwa, memang banyak hal yang sebenarnya pengen kita tanyakan juga. Pemirsa TVmu juga pasti penasaran gitu ya Pak, apalagi terkait dengan tadi ada hasil penelitian. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tetap di program Kolak. Selamat datang kembali dalam program Kolak. Baik, Pak Profesor Abdul Muti, tadi kita sudah membahas mengenai hasil penelitian yang menyatakan bahwa sholat itu ada kaitannya dengan ketenangan jiwa gitu ya Pak. Mungkin satu pertanyaan dari saya berkaitan dengan apabila ada oknum, mungkin sebagian dari kita yang sholatnya itu hanya ingat ketika dia lagi sedih, itu bagaimana Pak? Ya, saya kira itu sesuatu yang memang kurang, tetapi lebih baik daripada dia tidak sholat sama sekali. Karena memang ada kecenderungan dalam diri manusia itu, kalau sedang bahagia dia melupakan Allah, kalau sedih dia ingat Allah. Tetapi ada juga orang yang baik dalam keadaan suka maupun sedih dia tidak melaksanakan sholat. Sehingga karena itu maka ketika orang sedih dia melaksanakan sholat, saya kira itu masih lebih baik daripada yang sedih dan tidak melaksanakan sholat. Tetapi memang idealnya kita ini kan sholat dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun, dan tidak boleh kita ini malas dalam melaksanakan sholat. Kalau dilihat dari sisi frekuensinya, memang sholat itu 5 kali dalam sehari atau 5 waktu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi jumlah waktu yang kita laksanakan, maka sholat itu sesungguhnya sangat singkat. Sebutlah misalnya sholat duhur yang 4 rakaat itu ya kira-kira berapa? 5 menit atau mungkin 6 menit gitu. Kemudian kita sholat asar kira-kira sama ya, misalnya katakanlah kita buat ya 5 menit atau 7 menit, berarti kan 14 ya. Kemudian maghrib berapa? Misalnya 5 ya, oke kita genapkanlah 3 sholat ini 20 menit. Kemudian isya 4 rakaat, ya paling juga 5-7 menit. Kemudian subuh 2 rakaat, ya katakanlah misalnya 3 menit gitu. Maka kita dalam sehari itu sholat itu kalau kita total waktunya itu hanya setengah jam. Hanya setengah jam, hanya 30 menit. Dan kalau kemudian kita kalikan itu selama 1 tahun, seandainya orang sholat terus menerus selama 1 tahun, itu cuma dia hanya sholat itu kira-kira hanya 7 hari atau 8 hari. Singkat sebenarnya dibanding kalau kita puasa misalnya. Kita puasa itu kan 30 hari atau 29 hari. Kita puasa dalam sehari itu sekitar berapa misalnya 13-14 jam. Jadi dalam sebulan kita itu atau dalam setahun misalnya ya kan 30 hari ya sebulan. Kemudian kita hitung dari sisi waktunya itu lebih lama kita puasa, seandainya digabung lebih lama kita puasa dibanding dengan kita melaksanakan sholat. Karena itu maka kenapa kemudian ini terus diperintahkan padahal pelaksanaan cuma singkat. Kita seringkali lupa bahwa banyak hal besar itu ditentukan oleh hal kecil. Sehingga ada sebuah buku judulnya Tipping Point ya. Di dalam buku itu disebutkan bagaimana kita ini seringkali bisa mencapai sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Orang sering lupa bahwa garis itu pada dasarnya adalah titik-titik yang berhimpun. Dan itu yang kemudian juga kita diajari oleh banyak hal. Sekarang kita sering mendengar istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu kan berkaitan dengan bagaimana frekuensi kan. Walaupun sedikit, kalau terus itu lama-lama akan besar hasilnya. Dalam kaitannya dengan belajar misalnya, ada hukum Joss ya, namanya hukum Joss itu. Yang dalam secara sederhana dikatakan 2 kali 10 itu lebih baik daripada 10 kali 2. Totalnya kan sama 20 menit ya, atau 20 katakanlah ya. Jadi 2 kali 10 maksudnya dia melaksanakan sesuatu 10 kali, tapi setiap melaksanakan hanya 2 menit. Kalau 10 kali 2 dia melaksanakan sesuatu hanya 2 kali, 1 kali 10 menit. Itu ternyata dalam kaitannya dengan hasil belajar itu lebih baik orang yang belajar 10 kali hanya 2 menit setiap kali belajar dibanding yang dia belajar hanya 2 kali tapi sekali belajar 10 menit. Nah, inilah makna dari pengulangan. Sehingga kemudian kita ini menjadi tenang ketika sedang bekerja suntuk, kita sholat mengadu kepada Allah, maka kita fresh. Sehingga kita selalu ada refreshing,
ada spiritual refreshing di situ yang membuat kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki ketaatan melaksanakan sholat itu hidupnya lebih tenang daripada orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Disitulah kenapa kemudian banyak kisah dalam kehidupan para sahabat, di mana para sahabat itu, bahkan Rasulullah sendiri ketika beliau itu sedang berduka dengan bersedih, tadi balik pada pertanyaan itu, maka beliau menunaikan sholat. Sehingga ada sholat tahajud yang tengah malam ketika semua orang sedang tertidur, dia mengadu kepada Allah, memohon bermunajat kepadanya. Bahkan beberapa kawan ada yang kalau tahajud lampunya dimatikan, supaya dia merasa betul-betul dalam posisi yang tranquil ya, dalam tenang, quiet dan tenang gitu. Dan seterusnya yang memang itu dalam banyak hal bisa kita buktikan dengan berbagai penelitian. Karena itulah maka dalam situasi kehidupan di mana kita ini mengalami banyak tekanan, tugas-tugas yang berat, maka kita jangan sampai melupakan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Profesor Abdul Mukti, kita cukup untuk episode kali ini. Semoga pemirsa TV-mu dan juga kita semua tentunya benar-benar bisa ya Pak sholat sehingga bisa menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita. Terima kasih atas waktunya, share ilmunya Pak. Sampai bertemu lagi dalam episode Kolak mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.